Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam Bu Maulis. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fakih? Alhamdulillah hari ini keadaan saya sangat baik. Gimana kabarnya Bu Maulis? Alhamdulillah Pak, baik juga dan dalam kondisi sehat. Begini Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Fakih. Pada hari ini saya di sini sebagai observer nggih Pak nggih. Dan tugas saya adalah mengamati kegiatan yang akan Pak Fakih laksanakan. Kemudian dalam kegiatan ini nanti, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Fakih itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, diantaranya sudah sesuai dengan alur data atau belum, dan juga apakah pertanyaan yang diajukan oleh coach sudah berbobot atau belum. Selain itu juga jangan lupa dalam proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu nggih Pak Fakih nggih. Mohon maaf ini sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Fakih sebelum proses coaching ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Fakih kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching pada hari ini adalah presence, yaitu sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti nanti Pak Fakih akan mengembangkan pertanyaan berbobot, kemudian sebagai pendengar aktif dan juga kehadiran penuh, begitu nggih Pak nggih? Betul ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nggih Pak nggih, kompetensi mana yang akan Pak Fakih kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dan perlu diobservasi adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot kepada coach. Ya. Jadi nanti bisa tahu masalahnya baik, dan coach sendiri bisa menentukan solusi dari masalah tersebut. Ya. Jadi nanti yang akan dikembangkan di sini berarti bagaimana coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, gitu nggih Pak nggih. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak nggih. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Fakih dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin supaya nanti dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang pertama, menggali potensi, menggali informasi secara mendalam, sehingga nanti coach dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga kedepannya coach itu tidak merasa mengganjal dari masalah tersebut. Oh iya, intinya berarti bagaimana nanti coach bisa berhasil menemukan solusi atas permasalahannya tersebut, gitu ya Pak nggih. Ya, baik Pak Fakih, terima kasih atas jawabannya yang saya ajukan tadi. Selanjutnya silakan Pak Fakih nanti bersama dengan coach melaksanakan proses coaching. Nanti saya juga akan mengamati ketika proses coaching itu berlangsung, gitu nggih Pak nggih? Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam Bu, pripun? Pak, ini saya ada sedikit ingin berbicara dengan jenengan. Boleh minta waktunya Pak? Boleh Bu, silakan. Nah ini tuh saya tuh ingin menceritakan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Ya, saya tuh merasa murid-murid di kelas kok susah ya Pak mengerjakan tugas-tugasnya. Kira-kira gimana ya Pak nanti kita bisa menyelesaikan atau membuat solusi-solusi tentang permasalahan saya ini Pak. Ya Bu, menurut Ibu emang di kelasnya ajar kelas berapa ya Bu?
Di kelas 9 Pak. Kelas 9. Memang di kelas ibu yang mata pelajaran ibu yang ibu ajar memang ada permasalahan apa ya Bu? Mungkin saya bisa sedikit membantu masyarakat. Ya, begitu anak-anak itu saya rasakan tidak antusias dengan belajar pelajaran saya Pak. Pelajaran itu mereka tuh seringnya malah ngantuk, kadang juga tidak fokus, main sendiri gitu sama teman-temannya. Terus yang kedua itu tugas-tugasnya juga saya beri tugas, sudah saya kasih deadline, sudah sampai deadline-nya tiba tapi belum diselesaikan, belum dikumpulkan gitu Pak. Tuh, sering seperti itu. Yang pertama, anak-anak kok tidak antusias ya Bu ya dengan pelajaran ibu. Terus yang kedua, yang tadi tugasnya banyak yang tidak mengumpulkan. Kira-kira masalahnya apa ya Bu di situ Ibu? Mungkin kalau saya rasakan kayaknya mungkin saya mengajarnya kurang mengasihkan Pak. Mungkin monoton gitu ya Pak. Jadi saya merasa suka lebih cenderung ke saya yang dominan itu Pak untuk menjelaskan materi-materi. Jadi mungkin anak merasa bosan gitu Pak. Monotonnya gimana ya Bu ya? Kalau boleh tahu maksudnya kan Gitu. monoton setiap guru kan berbeda-beda ya Bu ya. Iya. Nah, Kalau saya tuh mungkin ini Pak, di setiap bab itu ya saya gunakan metode yang sama. Saya yang banyak menjelaskan gitu loh Pak. Jadi tidak ada variasi. Mungkin anak-anak kan suka dengan permainan-permainan. Mungkin kurang saya selingi itu loh Pak. Mungkin iya. lebih ke dominan saya yang menjelaskan. Jadi anak-anak mungkin merasa bosen, terus merasa kok gitu terus gitu Pak. Iya sih Bu, karena kan memang pembelajaran saat ini kan kita pakai kurikulum yang merdeka ya Bu ya. Yeah. Jadi pembelajaran itu menurut anak itu harus asik, sesuai dengan karakter anak, kepribadian anak. Nah untuk rencana kedepannya nih Bu, biar anak itu biasanya lebih antusias dalam pelajaran Ibu apa itu kalau kedepannya kalau boleh saya tahu itu Ibu? Ya kalau mengikuti perkembangan kurikulum ini memang harusnya saya itu lebih memusatkan pembelajaran pada murid ya Pak. Tuh mungkin tadi dari metode ceramah saya akan ganti mungkin dengan model-model pembelajaran yang lain ditambah dengan metode-metode yang lain. Kalau sama ceramah saya gunakan media, mungkin kalau sekarang zamannya dengan media sosial mungkin bisa saya tambahkan dengan YouTube ya, nonton YouTube, atau mungkin bisa saya gunakan seperti pembuatan story-story yang nanti bisa diupload di IG atau di status WA. Mungkin seperti itu akan menarik bagi mereka. Selain itu dalam sesi nanti kalau saya menjelaskan atau saya memberikan ilmu tentang pelajaran itu bisa saya selingi dengan game misalnya gitu Pak. Mungkin akan membuat mereka lebih tidak bosan atau membuat mereka menarik ya, pelajaran jadi menarik gitu Pak ya. Bagus sekali kalau begitu Bu, tapi kan anak-anak itu nanti di rumah kan biasanya terkendala sama HP ya Bu ya. Kalau di rumah, kalau di sekolah mungkin nanti bisa dipusatkan di lab atau bagaimana atau pakai LCD. Itu kan bagus kalau seperti itu Bu. Tapi yang berkaitan yang kedua tadi kan Ibu cerita ada dua masalah. Yang pertama kan anak-anak kurang antusias, terus yang kedua tugas banyak yang tidak mengumpulkan. Nah, itu kira-kira kenapa Bu kalau masalah soal tugas? Kalau tugas itu ya memang saya itu sering memberikan banyak Pak tugasnya Pak. Jadi memang mungkin mereka anak-anak sekarang kan susah untuk fokus ke dalam mengerjakan sesuatu, lebih sukanya mungkin banyak kegiatan yang main game dan sebagainya. Makanya mungkin saya terlalu banyak memberikan tugas dan tugas yang tidak terkait dengan kesukaan mereka gitu. Jadi mungkin mereka terus akhirnya nanti atau mungkin tidak peduli dengan tugasnya Pak. Tuh. Kalau setelah selesai pelajaran Ibu biasanya ngasih PR tidak ya Bu ya? Iya, kasih PR Pak. Banyak ya Bu. Iya Pak. Wah itu juga jadi masalah juga ya Bu ya. Iya. Kalau menerangkan juga masih tadi monoton ya Bu ya. Iya. Ya.
kebanyakan dari itu. Nah, jadi rencana ini nanti kan kalau misal sudah tadi ini rencana kedepannya yang akan Untuk ibu tugas itu, Pak. baik tugas dan pembelajaran itu. Pembelajaran tadi kan saya tadi sudah punya pemikiran mau menggunakan model dan metode yang berbeda dari biasanya, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi akan saya terapkan di kelas, jadi sesuai dengan minat bakat mereka. Itu nanti saya bisa memilah-milah anak ini lebih baik saya misalnya saya setelkan YouTube gitu, atau mungkin yang satunya saya berikan bahan ajar yang bisa untuk baca, misalnya seperti itu, Pak. Dan juga kegiatan tugasnya nanti, Pak, jadi tugasnya itu dalam rencana saya itu nanti tidak sama dengan setiap anak. Mungkin anak-anak misalnya ini ya, Pak, saya mengajar untuk materi teks label, jadi anak-anak yang suka dengan membuat teks minuman berarti nanti biar membuat teks minuman gitu, Pak. Terus yang suka membuat teks obat biar membuat teks obat. Itu rencananya saya seperti itu, Pak. Rencana ibu sebenarnya sudah bagus, tinggal nah sekarang yang komitmen ibu itu untuk melakukan agar rencana itu tidak gagal atau harus berhasil begitu, bagaimana Bu itu? Nah, ya itu, Pak, memang saya harus punya komitmen dari diri saya sendiri untuk menguatkan diri saya sendiri untuk bisa berubah dan bisa menjalankan apa yang sudah saya rencanakan tadi, Pak. Insya Allah kedepannya nanti mungkin dari sesi coaching ini untuk pembelajaran berikutnya saya akan tentukan buat RPP yang sesuai dengan rencana saya tadi, Pak. Kalau begitu sebenarnya rencana ibu itu sudah sangat bagus. Kalau dari paparan rencana ibu, saya sangat mendukung kalau seperti itu. Nah, semoga kedepannya untuk pembelajaran selanjutnya siswa itu lebih antusias lagi mengikuti pelajaran, dan banyak siswa yang mengerjakan tugas karena tugasnya yang terlalu banyak, siswa banyak yang tidak mengerjakan tugas seperti itu, Bu. Udah, saya cuma bisa mendoakan semoga pembelajaran selanjutnya jadi lebih baik lagi, Bu. Ya, terima kasih ya, Pak. Ini juga menjadi penyemangat saya nanti kedepannya, semoga bisa lebih baik untuk pembelajaran di kelas saya, Pak. Suwun, Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Si Pak, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana Pak Fakih tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Syukur alhamdulillah, Bu, berjalan dengan sangat lancar dan baik. Baik, terima kasih Pak Fakih. Begini Pak Nge, setelah tadi saya melakukan observasi, ini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fakih. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Nge, setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi, apakah Pak Fakih telah mendapatkan, maksudnya di sini apa yang Pak Fakih dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian? Pada kegiatan coaching tadi, Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu tadi menanyakan tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Selain itu tadi saya juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan pematik yang menurut saya sudah sangat berbobot, sehingga coach tadi mampu menemukan solusi dari pertanyaan tadi saya, sehingga menggali permasalahan-permasalahan sehingga tadi dapat menentukan solusi dari permasalahan yang coach alami. Seperti itu, Bu. Di sini saya sebagai observer nih Pak G. Ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fakih tadi sudah sangat luar biasa, Pak. Di mana Pak Fakih itu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Fakih juga sudah berhasil dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Pak. Kemudian ini saya bertanya lagi nih Pak G. Jadi begini, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Fakih kembangkan? Untuk kedepannya, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin
lebih memahami lagi tentang alur tirta, Bu, sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan coaching kedepannya itu menjadi jauh lebih baik lagi dari sekarang, gitu, Bu. Oke. Luar biasa sekali, Pak. Jadi kesimpulannya begini nih Pak, dari hasil pengamatan saya ini berarti di sini Pak Fakih dalam proses coaching tadi itu sudah mampu melaksanakan coaching dengan alur tirta dan juga sudah melaksanakan prinsip coaching dengan baik. Semangat selalu nih Pak Fakih nggih. Nggih, Bu. Nggih. Sama-sama Pak Fakih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.